Berhenti. Bukankah itu Pangeran Julian yang sama dari potret di balai belakang? Evelyn, kau baik-baik saja? Pria di hadapanku ini adalah suamiku selama 3 tahun. Arthur Quinn. 3 tahun terakhir. Dia selalu menyayangiku. Ku berdoa siang malam, sembah semua doa. Hingga akhirnya hamil. Tapi saat ku ingin berbagi sukacita, dia tusuk rahimku dengan pedang. Arthur. Kenapa? Hari ini, aku bertemu guru besar Ordo Evercrest. Katanya bakat spiritualku luar biasa. Jan ditokter kenabati. Aku hanya perlu bukti keseshan. Aku bisa masuk Ordo Evercrest dan raih keabadian. Setelah lama berpikir, kutemukan cara terbaik untuk membuktikan diri. Bagaimana? Dengan memutus semua ikatan duniawi. Bunuh istri untuk pencerahan. Tiga tahun pernikahan. Selama ini, ku bersegala untukmu. Untuk keluarga ini. Tidakkah pernah ada cinta di hatimu? Cinta di jalan keabadian. Cinta tak berarti. Jalan suci tak kenal belas. Harus tahu apa yang dikorbankan. Evelyn Lewis. Jangan selagan aku. Selagan ketiadaan bakatmu. Sedangkan aku diakui guru besar sebagai jenius langka. Aku detektor kenayak. Kita beda alam. Tak mungkin bersatu. Beda alam? Saat ku kerja keras untukmu, menenun hingga mata, hamper, Buddha, kenapa tak katakan beda alam? Arthur Quinn. Kau hanya monster berbalut manusia. Marah. Marah. Aku hampir lupa. Putri guru besar, sudah lama sakit mata. Untuk dapat dukungannya, aku butuh pasang mata segar. Evelyn, berhenti melawan. Karai mentaktemu. Evelyn, kau hanya manusia tak berguna. Kemasyamu akan membuka jalanku menuju keabadian. Matilah dengan lega. Di kehidupan berikutmu, jika kau punya akar spiritual, mungkin kau bisa naik. Dan kita bertemu lagi. As-tu pu même j'entends Matase Gena? Kenapa roh Putri Evelyn tiba-tiba hilang? Dia permatadi, Kaisar William dan Pangeran Julian. Kalau bukan karena dia harus menjalani ujian duniawi Antuknek, mereka takkan biarkan dia menderita di sini. Jika terjadi sesuatu, mereka akan hancurkan 6 alam. Astaga, sungguh tak terbayangkan. Sanggup. Ya ampun. Wah, Putri Evelyn. Aduh, Putri Evelyn, tidak. Nyonya. Nyonya. Nyonya, bangunlah, bangunlah. Nyonya.
Nyonya, kau sadar, matamu. Kau ini. Elder Victor? Ya. Putri Evelyn, kau. Ingatanmu sudah kembali? Evelyn, dalam ujian duniawi ini, hati-hatilah. Jangan sembrono. Aku selalu di sini untukmu. Ayah, Julian, jangan khawatir. Aku janji akan pulang selamat. Sekarang aku ingat. Semuanya. Aku bukan Evelyn Lewis Fana. Aku putri Kaisar Surga Putri Evelyn. Salam, Putri Evelyn. Paduka. Siapa Yang berani Melakukan ini padamu? Arthur Quinlaw. Yang lukai aku dan bayiku. Elder Victor. Periksa bayiku. Empunilah en bas, Paduka. Bayi dalam kandunganmu sudah tiada. Ini adalah sepatu harimau buatanku untuk bayi. Aku, Arthur Quinn, bersumpah pada Tuhan. Di hidup ini, takkan pernah mengecewakanmu. Evelyn, kau hanya manusia biasa yang membosankan. Kematianmu menjamin jalanku menuju keabadian. Matilah dengan puas. Di kehidupan berikutmu, jika kau punya akar spiritual, kau bisa naik tingkat, dan kita akan bersatu lagi. Aku takkan tunggu kehidupan berikut. Arthur Quinn. Di hidup ini, akan ku bertaruh dengan darah. Putri Evelyn, Mau kemana? Puncak Evercrest, dalam 3 hari, akan ada upacara. Arthur Quinn. Si hama itu ingin keabadian dan kemuliaan. Kuretak akar spiritualnya. Dan ungkap kemunafikannya pada semua. Kehen Kirkit. Hetai Deonaya. Lumatkan dirinya sepenuhnya. Putri Evelyn, tunggu. Otidak. Otidak. Lukanya masih parah. Manamanka, Adapidia. Dalam kondisi begini, Aku harus kabari Kaisar William dan Pangeran Julian. Mereka akan Dukung dia dengan murka surgawi. Ya. Benarkah ini? Semua benar, Yang Mulia. Paduka. Sekarang, Putri Evelyn, pasti sudah sampai. di Puncak Evercrest. Beraninya manusia itu. Ayah, aku ke Evercrest sekarang. Dan seret si bajingan itu kembali. Pergi. Ordo Evercrest, beda dari sekte lain. Evelyn dulu mendirikannya saat ujian mortal. Jika mereka berani membantu pembunuhnya untuk sakiti Evelyn, biarkan aula mereka terendam darah. Di setiap saat. Demon Gati. Sekte nomor 1 tak mengecewakan. Megah luar biasa. Kingar Ordo Evercrest. Hanya buka gerbangnya untuk upacara. Setelah kita nanti tak dapat tempat strategis. Siapa yang dihormati hari ini? Manusia biasa bernama Arthur Quinn. 3 hari lalu, dia berikan sepasang mata ilahi untuk sembuhkan Grandmaster, putri yang buta. Ayah, aku bisa melihat. Dengan Jembara, sang guru besar menamainya Miri Utama dan menjodohkan putrinya padanya hari ini. Katanya, bakatnya sangat luar biasa. Bahkan Pangeran Julian dari Tuthdale Higgs akan hadir dalam upacara. APA, Pangeran Julian?
Pak, kita tak boleh lewatkan ini. Ayo, kita harus cepat. Arthur Quinn. Saat pembalasan telah tiba. Hei, berhenti di situ. Ini tempat suci untuk kultivasi. Daystar Buta Tolol, apa yang kau lakukan di sini? Aku mau menemui seseorang. Kau? Mana mungkin kau kenal siapa-siapa di sini? Pengunjung hari ini, semuanya, orang-orang terhormat. Siapa yang kau hina? Kau akan bayar mahal. Pergi sekarang. Akan kubiarkan kau pergi. Hina aku. Kau akan menyesal. Daystar Buta Bodoh, kau tahu siapa aku? Beraninya kau bicara padaku begitu? Tak tahu. Dan tak peduli. Kau. Aku murid utama di sini. Aku pernah membantu guru besar dan Immortal Master kami mengukir prasasti guru. Bahkan jika Immortal Master ada di sini, dia akan menghormatiku. Hari ini akan kukuliti kau hidup-hidup karena sekat Karanggajar. Alex, kultivasinya sangat kuat. Siapa kau? Sang pengukir. Orang yang kau klaim harus menghormatimu, Immortal Master Pendairai. Kau, apa yang kau katakan? Daystar Buta Tolol, kau pasti sudah gila. Beraninya kau mengaku sebagai Immortal Master sendiri? Hari ini akan kuajari pelajaran atas nama Ordo. Kenapa kau melongo? Panggil guru besar. Sekarang. Selamat, Arthur, kau benar-benar bintang baru. Ordo Evercrest sekarang. Bagaimana kau memutus ikatan duniawi dan mencapai terobosan? Secepat ini, ada rahasia yang mau dibagi? Katanya setelah upacara, guru besar akan menjodohkan putrinya denganmu. Arthur, Yukapan selamat dulu. Saat kau meraih kejayaan, jangan lupa bawa kami bersamamu. Ya, benar. Tentu saja. Membunuh istriku adalah langkah tepat. Evelyn, jika kau bisa melihatku sekarang, kau pasti senang. Kau mati untuk kesuksesanku. Arthur. Ayahku bilang, Pangeran Julian dari Celestial Heights akan hadir dalam upacara. Dia sedang bersiap. Ayah juga berkata, setelah kita menikah, dia akan angkatmu jadi Grand Master. Selamat atas, Grand Master Quinn. Abigail, terima kasih. Saat aku naik jabatan, akan kubalas budi, Master Foster. Tidak, terima kasih. Telah memulihkan penglihatanku. Arthur Quinn. Kau pikir pantas naik jabatan? Siapa berani bicara kasar di sini? Kau masih hidup? Tikus pengkhianat, sepertimu masih bernafas. Mengapa aku harus mati? Arthur. Berani beraninya SI Buta ini menghina. Tenang. Bayar aku yang urus. Berani beraninya, kau mengcall di sini lagi? Bukan aku yang seharusnya malu. Jadi kenapa aku tak berani? Kau. Ada apa ini? Perempuan sialan ini dulu, selalu nurut perintahku. Sekali to sekian Castle. Langsung berani melawan? Hari ini, upacara penobatanku. Pergi sekarang. Aku akan mengampunimu, kalau tidak.
Jangan buat aku habisi kau. Jangan pura-pura baik. Seolah pernah ada rasa sayang di antara kita. Hari ini, bukan kau yang mengampuni, tapi aku yang akan buat kau meringik minta maaf. Si buta seperti kau, apa bisa kau lakukan? Siapa yang izinkan si buta ini masuk? Berhenti bikin onar di sini, Yupakara. Sudah mau, cepat pergi. Mengemis ke pilihan sana, dan minggat dari sini. Kau pasti Putri Guru Besar, Abigail Foster ya? Bagaimana rasanya? Mara Barma? Bukan urusanmu. Arthur. Siapa dia? Tak tahu. Aku tak kenal. Tak kenal aku? Tapi ini kau kino? Prasasti ini bertuliskan name aku, dia yang mengukir. Jadi katakan, siapa aku? Istriku, Evelyn Lewis. Arthur, ini istrimu di dunia? Semua, jangan tertipu olehnya. Bertahun-tahun ini, aku fokus pada meditasi. Aku tak pernah menikah. Toh, sekarang aku ingat. Kau janda dari desa kita. Dulu selalu nempel padaku. Sekarang dengar aku, Maisuk Gelongkin Ilit. Kau tak tahu malu, ngejar sampai sini. Kau benar-benar tak punya malu. Ternyata dia janda. Suamimu sendiri hilang. Sekarang nempel ke pria orang. Lucu sekali. Perempuan tak tahu malu. Bukan madam. Arthur di sini akan jadi menantu guru besar. Jenius dengan masa depan cerah. Masa depan cerah. Berani-beraninya wanita hila. Sepertimu mengganggunya? Dasar buta jalang. Kau pasti sudah gila. Beraninya kau mendekati pria saya? Aku tahu kau mendambakanku bertahun-tahun, tapi kini kita berbeda dunia. Jangan harap bisa mendapatkanku. Pergilah diam-diam, dan kuanggap ini tak pernah terjadi. Jika tidak, Atau apa? Menguburku hidup-hidup lagi. Seperti 3 hari lalu? Huber, kubur hidup-hidup? kau kampungan tak tahu malu. Diamlah kau. Ada masalah? Takut aku buka kedokmu, membunuh istri hamilmu? Khawatir gagal menikahi keluarga Evercrest karena ini? Kau, dia punya anak? Membunuh istrinya? Arthur, benarkah ini? Apa ini benar terjadi? Benarkah? Memangnya kenapa dia punya anak? Kini masa depanku cerah. Istri cantik di sampingku. Mengorbankan 2 orang demi ini. Sudah seharusnya. Tentu saja tidak. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dasar buta jalang. Satu lagi fitnahan. Kukuliti ke hidup-hidup. Fitnah atau bukan? Arthur sendiri tahu kebenarannya. Nona Foster, kau terus menyebutku buta. Cahaya kau kemana? Perginya mataku? Kenapa aku harus peduli? Mungkin diambil SI Bising Hao Jingyan saat kau berselik. Hampir benar. Diambil oleh SI Bising Hao Jinggan. Bising Hao Jinggan bermarga kuat. Mencuri mataku. Dan memberikannya ke Nona Foster. Jadi katakan. Haruskah kutagih utang ini? Apa katamu? Ini, bagaimana mungkin mata ini milikmu? Arthur, benarkah yang dikatakannya? Abigail. Jenga. Mata ini memang miliknya. TAPI. Aku tidak mencurinya. Ini salahnya. Dia hampir memohon agar kumpul. APA? Ah, benar. Dia ingin menukar matanya untuk jadi istriku. Aku tak setuju. Tapi dia mencongkelnya sendiri. You pikir, karena sudah terjadi, dan kau membutuhkannya. Mending, kuberikan saja padamu. TAPI. Aku tak pernah janji apapun. Jujur, hanya kau di hatiku. Arthur Quinn. Kebajikanmu membuatku terkejut. Dasar bodoh buta. Kala, yang tak tahu malu. Sudah kukatakan, kita tak mungkin. Bisakah kau
Berhenti menggangguku. Abigail, janda ini jelas terobsesi. Jakuma Sember akan hubungan dengan Dasar jalan buta Hila. Karena Arthur tak menginginkanmu, kau malah memfitnahnya. Berkelit dengan mengaku sebagai istri Arthur, kenali, Persisimo, ketak pantas untuk Arthur. Persis. Ini urusan antara Arthur Quinn dan aku. Karena Nyonya Foster tidak mengetahui kebenaran. Kembalikan mataku. Akan kubaikan kalian. Mengembalikan? Arthur sudah bilang, kau yang memberikan mata itu sendiri. Kini, itu milikku. Manusia rendahan sepertimu seharusnya merasa terhormat. Anggota tubuhmu melayaniku. Terhormat? Tentu itu kehormatanmu. Mata ini, sayang hanya untuk melihat bubur. Bayarlah Abigail. Menjelajah dimensi. Seandainya aku jadi kau, aku akan bersujud syukur. Legipula, kau terobsesi pada Arthur. Saat Arthur dan Abigail menikah nanti, mata ini akan saksi Cinemerica. Bukankah itu yang kau mau? Mau apa lagi? Kefasihan yang mengagumkan. Setelah kuambil kembali mataku hari ini, ingin kuhadiahkan mata untuk kalian. Satu mata untuk Abigail kalian. Buta jalan, lepaskan mereka. Buta menyedihkan, bahkan jika kau semua orang di sini, Arthur takkan melerikmu, karena satu-satunya yang dicintainya adalah aku. Tidak, kaulah yang menyedihkan. Abigail, yang kau banggakan. Takeda, artinya bagi... Apa maksudmu? Menikahi pria, seperti Arthur Quinn adalah aib terbesarku. Tapi faktanya, akulah istri sahnya. Secara hukum, setiap penduduk desa bisa bersaksi. Oh ya, ada 3 tahi lalat di dadanya, dan bekas luka di punggung bawah. Apa aku salah? Kau Hila, diam. Kursi Grandmaster belum milikku. Dia tak boleh tahu soal pernikahan ini. Calon menantu berhargamu. Hanyalah barang bekas. Puji dia, semau kalian. Tapi untuk menguburku hidup-hidup, mencuri mata hari ini, dia akan membalas 1000 kali lipat. Kau mati, buta jalan. Arthur, kau baik-baik saja? Aku baik. Kapan kau mulai berkultivasi? Gerakan macam apa ini? Bagaimana dia bisa sekuat ini? Bakat luar biasa Arthur saja tak bisa mengalahkannya. Bakat luar biasa, Akar spiritual, ternyata dia tak sanggup menahan satu gerakanku saja. Kau. Abigail, jangan percaya dia. Dia berbohong. Jangan khawatir. Aku takkan pernah percaya dia melebihimu. Sidin, atau bukan, karena lukai Arthur, dan fitnah dia. Hari ini, kukuliti ke hidup-hidup. Abigail, kau tidak apa-apa? Ini, Jerkin Jenis, APA, ini. Kerasa, aku pernah lihat di manual rahasia di loteng buku. Itu adalah seni eksklusif. Dewa langit. Mungkinkah dia? Dewa sejati. Dari ketinggian langit. Tak mungkin. Aku kenal jalang ini bertahun-tahun. Dia cuma penata rendahan dan penjahit. Bagaimana mungkin dia dewi? Pasti dia belajar sihir gelap. Hanya begitu dia bisa lukai aku. Ayo serang bersama. Robek-robek bangsat ini.
bagaimana mungkin? Hentikan omong kosong. Sekarang juga, kembalikan mataku. Aya, kau datang. Salam, Guru Besar. Apa kau tidak apa-apa? Aya, Siapa kau, Bajangong? Berani-beraninya kau membuat kekacauan di wilayah Evercrest? Suara ini. Orang ini terlihat agak familiar. Ini adalah Ordo Evercrest. Kau serang tunangan putriku. Bisakah kau tanggung konsekuensinya? Pacarmu membunuh aku dan anakku. Putrimu, Meme Kaimara. Yang dia kari diriku. Bukankah aku berhak menagih hutang ini? Kubilang Arthur, membunuhmu dan mencuri matamu? Benar. Ada buktinya? Luka yang dia berikan, tembus hingga ke tulang. Keberadaanku adalah buktinya. Apa lagi yang kau perlukan? Aya, dia memutarbalikkan fakta. Oh mon cousin. Kau pikir kau siapa? Perkataan-mu versus muridku? Apa kau benar-benar lupa padaku? Charles Foster? Kupikir wajahnya terlihat familiar. Mungkinkah dia familiar? Beraninya kau berani memanggil guru dengan namanya? Kau pasti ingin mati. Kau ini siapa? Lapor. Guru besar, orang buta ini, menyerang kami, di gerbang. Dia bahkan mengaku sebagai... Pendiri, Immortal Master kita. Apa Pendirai, Immortal Master? Bagaimana mungkin? Sang pendiri abadi? Itu lelucon terlaris. Sepanjang tahun ini, tahukah kau? Pendiri kita adalah Putri Evelyn dari Langit Tinggi. Jika kau Putri Evelyn, aku pasti Permaisuri Barat. Penistan, guruku, ada di langit tinggi. Berani-beraninya kau menyamar. Perempuan buta ini pasti sudah gila. Pertaku mengaku istri Art. Sekarang menghina pendiri. Guru, menurutku kita tak boleh melepasnya. Atawa ku takin tenon. Charles Foster. Apakah kau lupa? Caramu jadi Grand Master 300 tahun lalu? Bodoh, kau beruntung kali ini. Jika kulihat kau lagi, di wilayah orde pertama kami, akan kupukuli kau sampai mati. Mengerti? Pergi sana. Jangan takut. Tak ada yang istimewa. Dari orde pertama ini, aku Putri Evelyn. Kulihat kau berbakat jadi abadi. Suatu hari, akan kubantu kau dirikan orde. Kita jadi orde pertama sendiri. Ya, Kau jar kau metode kultivasi, beri alat spiritual, bantu rekrut murid. Begitulah Evercrest. Bisa seperti sekarang? Apakah kau lupa semua itu? Identitas Grandmaster, bukan rahasia di dunia abadi. Sedikit investigasi bisa buat orang karang cerita. Kau harap kami percaya? Kau adalah pendiri kami? Itu konyol. Ya, kau anggap kami bodoh? Tikwali, kau very bakti. Jika tidak, mengapa kami harus percaya? Benar. Bukti? Aku punya banyak. Di kantung kosmik yang kuberi, ada artefak. Namanya Sermon Tactor. Cermin ini bisa tunjukkan masa lalu, dan bedakan benar salah. Hanya kita berdua, yang bisa mengaktifkannya. Kau bisa periksa. Apakah aku guru, dan si bajingan Arthur membunuh istri dan anaknya, setelah diaktifkan. dia bahkan tahu kantung kosmik.
Mungkinkah dia benar? Putri Evelyn? Evelyn, kau benar-benar tak takut, ya? Kau kira bisa panggil artefak kuno? Jika kuaktifkan cermin takdir, kau harus berhenti. Lendanji Arthur Quinn. Dia harus buktikan diri di depan cermin. Hida Patalmati tak ada penjaqualian. Jika kau lawan, akan ku kejar Evercrest sampai ujung langit dan neraka. Ayah, perempuan ini jelas sedang berakting. Jangan buang waktu bicara dengannya. Dinizia Sakurai. Guru, aku tak akan mempersulitmu. Evelyn Quinn, jika kau benar panggil cermin takdir, aku akan buktikan diri tak bersalah, seperti katamu. Tapi jika gagal, Guru, belalah aku. Hancurkan penyihir ini jadi debu, kembalikan nama baikku. Baik. Silakan. Haha. Tak ada cermin takdir. Kurasa kau hanya sakit jiwa belaka. Dia menggembar-gemborkan. Mari lihat caramu keluar dari ini. Sudah 1 jam berlalu. Mana cermin takdir itu, ha? Hei penyihir buta, apa lagi yang mau kau katakan sekarang? Tunggu, lihat itu. Abu itu. Ini cermin takdir. Benar, Arthur bunuh istrinya. Jadi begini, rahasia dia bisa di sini, ya, hijau sekali, mengerikan. Arthur, kau benar bunuh istri dan anakmu? Abigail, dengarkan aku. Bukan seperti itu. Mungkinkah dia guruku? Berarti mata yang dipakai Abigail. Pastilah mata Dewa Putri Evelyn. Charles Foster, saatnya tepati janji. Guru, aku sangka tak tahu soal ini. Aku benar-benar tak lakukan ini. Tentu aku percaya, Arthur. Karena ini bukan cermin takdir sama sekali. Murid-murid bodohku mungkin tertipu olehmu. Tapi aku sudah latihan ratusan tahun. Tipuanmu tak akan mengelabuiku. Ini bukan cermin takdir, hanya ilusimu saja. Penyihir buta, kau jelas. Datang plus à Karimazala. Mata dewa tingkatkan kekuatan. Dengan kekuatannya, Abigail segera capai keabadian. Bahkan jika kau Putri Evelyn, kau tak bisa halangi jalanku ke keabadian. Oh, berarti itu palsu. Sudah kuduga, mana mungkin manusia biasa bisa memanggil artefak kuno? Terima kasih, Guru, atas pembersihan namaku. Janda buta seset ini. Berani membuang waktu kami dengan Tipu maslahatnya. Bangsat. Suhu, kami usulkan, hancurkan pulang si buta ini, dan berikan ke anjing di bawah, agar tak ada yang meniru, dan ganggu murid kita. Bunuh dia. Charles Foster, kau tahu benar siapa diriku? Apa sebenarnya niatmu melakukan ini? Untuk jadi abadi, kau korbankan Raza Terima Kasih, bahkan benar dan salah. Charles Foster, kau sungguh mengecewakanku. Hentikan omongan, sok suci itu. Siapa kau sampai berani berkata begitu? Murid-murid, berkumpul. Patuhi perintahku, bunuh penyihir itu. Sehong. Saya. Kau perempuan tak tahu malu, menjebak tunanganku, si buta pembunuh istri dan anak, hancurkan kau jadi debu, baru puas kebencianku. Evelyn, sudah kubana kau, bisa kubunuh lagi.
Kau tak gon Kirken, jalanku menuju keabadian. Apa gunanya jadi pendiri tanpa mata ilahi? Kobukan lawanku. Setelah kau mati, semua milik Abigail. Guru, tenant là. Celui à pedant, Batuyaku. Aktifkan formasi penghancur jiwa. Hari ini kuhancurkan jiwa penyihir ini sepenuhnya. Serta Dalam formasi ini, Kinengan menyakitkan Teras Verulan, sampai orang di dalamnya, dihabiskan iblis dalam dirinya, jiwanya tercerai berai. Evelyn, kau pasti mati hari ini. Kicelasan, tak ada artinya, di jalan keabadian. ini bukan cermin takdir. Hanya ilusimu. Kobutatolol, kau jelas, datang buaunar. Orang tercinta meninggalkanku. Yang kirulong malam mengkhianatiku. Senyuannya mengkhianatiku. Semuanya. Jangan salahkan aku, Tuan. Semua untuk dirinya sendiri, atau surga menghancurkannya. Kau bersikeras merusak takdir abadi putriku. Penyihir itu tewas. Upacara tetap dilanjutkan. Apa itu Pangeran Julien dari langit surgawi? Berhenti. Bukan itu. Pangeran Julien yang sama, dari potret di balai belakang. Evelyn, kau baik-baik saja? Siapa yang memberanikanmu? Berani sekali kau menyentuh Putri Evelyn? Jadi artinya, kita benar-benar melukai sang pendiri kita? Ayah, apa dia benar Pangeran Julien? Harus bagaimana, Ayah? Penyihir itu ternyata adalah Putri Evelyn. Sekarang harus bagaimana? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia, Putri Evelyn dari langit surgawi? Itu mustahil. Penjaga surgawi? Hadir. Kepung Punkak Evercrest Sekarang. Sebelum Putri Evelyn bangun, jangan sampai ada lala terbang. Siap. Julien. Kaukah itu? Evelyn, maafkan aku. Aku terlambat. Kau sudah menderita. Evelyn, mata. Siapa yang mengambil matamu? Ayah, yang mulia sepertinya. Tahu sesuatu. Harus bagaimana? Tolong aku, Ayah. Ayah, tolong aku. Kenapa kau punya mata saudariku? Aku tidak tahu. Yang mulia, ampunilah hamba. Hamba tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa? Tadi kau berteriak, kalau aku Putri Evelyn, kau akan jadi permaisuri berat? Sekarang kau mengkeret seperti ini? Kau hanya manusia biasa. Mana mungkin kau Putri Evelyn? Kau tahu aku manusia biasa, lalu kau zalimi dan hinakan aku. Nah sekarang, bukankah saatnya aku yang memberi pelajaran? Yang mulia, ampunilah. Hamba buta akan status aslimu. Apa yang kau miliki, kari daraku. Mana macam apa yang kau punya? Barang curian. Harus dikembalikan. Kau yang melakukannya, atau saya yang mencabutnya? Aku akan melakukannya.
Ayah, tolong selamatkan aku. Aku tak ingin jadi buta. Ayah. Kukira kau tidak bodoh. Tapi sampai sekarang, kau masih berani mempermainkanku? Guru, hukum saja hukum aku sendiri. Jangan sakiti putriku. Bahkan Grandmaster mengakui identitas aslinya. Ternyata dia benar Putri Evelyn. Apa yang telah kulakukan pada sang putri? Sekarang kau memanggilku guru, tak perlu buru-buru mengambil kesalahan. Sebentar lagi, akan kuhitung semua dengan... Abigail. Arthur Quinn. Sekarang giliranmu. Aku. Jadi kau yang ingin membunuh Evelyn dan anaknya yang belum lahir. Hanya demi menjadi abadi? Itu tidak benar, Yang Mulia. Ini semua salah paham. Aku sungguh tidak tahu. Dia Putri Evelyn. Aku benar-benar tak tahu. Aku tahu aku salah. Sangka. Aku ingin habisi kau dengan satu pukulan. Tapi membunuhmu seperti itu terlalu mudah. Aku serahkan padamu, Evelyn. Apakah akan memberinya untuk anjing? Atau menghancurkan tulang dan jiwanya? Semua terserah kau. Evelyn, kau takkan melakukan ini padaku. Bukan, Evelyn. Pukulan ini untuk 3 tahun. Kepura-puraan dan fitnah tak berujung. Aku, Arthur Quinn, bersumpah demi Tuhan, aku takkan mengkhianatimu. Di hadapan keabadian, apa arti ketulusan? Pukulan ini untuk anakku yang belum lahir. Tidak. Guru, selamatkan aku, Guru. Selamatkan aku. Pukulan ini Ancik Nyewa yang kau berutang. Evelyn, demi pernikahan kita, ampuni aku sekali ini. Sang Guru, kau bilang aku berbakat, suruhku berlatih dengan tenang. Setapai nanti, menuju langit surgawi, akan ku sembah kau ribuan tahun. Kumohon. Arthur Quinn. Masih mimpi menjadi abadi? Apa kau tahu dari mana bakat yang selalu kau banggakan itu? Bakat? Sejak awal aku tahu. Bakat palsu. Ada hanya karena bakat Evelyn, bukan karena putri segala alam. Memberimu energi abadi tiap hari. Kau pikir akar spiritualmu akan tumbuh? APA. Oh, astaga. Jadi Arthur tumbuh akar spiritual yang sangat langka karena berkah Putri Evelyn. Bodoh sekali. Sampai tak mengenali dewa. Sia-siakan karunia sebaik ini. Jadi, semua yang kumiliki sekarang adalah berkat. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana? Aku datang menjalani ujian dan bertemu denganmu. Andai kau tetap di samping, menunggu sampai ujianku selesai, dan naik ke surga, kau akan dapat pahala, dan ikut naik bersamaku.
jadi dewa yang merdeka. Tapi kau terlalu serakah. Berkah sebesar ini, kau ubah menjadi dosa. Bagaimana mungkin? Apa yang terjadi? You two-hand. Bukankah ini konyol? Calon dewa yang suci, ternyata cuma badut yang pinjam sedikit berkahku. Evelyn, kenapa tidak kau beritahu? Kenapa tidak kau beritahu? Andai kau beritahu, takkan kusia-siakan usaha merayu Ijer Crest itu. Kita takkan berakhir begini. Jadi menurutmu, ini semua salahku? Tidak, bukan salahmu. Ini salah. Aku benar-benar menyesal. Maafkan aku. Sebenarnya, kau selalu di hatiku. Hubungan dengan orang lain kumasanduera. Arthur Quinn, Dasar Bajingan. Evelyn, kumohon maafkan aku. Berikan kesempatan lagi. Kumohon, aku memohon padamu. Kumohon. Ani. Kini akar spiritualmu hancur. Kau cuma orang hina di dunia. Ayo, katakan dengan lantang. Di antara kita, siapa yang lebih hina? Evelyn, dengar penjelasan, aku sungguh menyesal. Maafkan aku. Mereka memaksaku. Mereka suruh bunuh. Kalau tidak, aku tak bisa naik, tak bisa lindungimu, Evelyn. Jadi kau menggertaku, menggunakan Membunuhku, semua karena di hadapan keabadian. Ketulusan tak berarti apa-apa. hanya karena kau peduli padaku? Arthur Quinn, dengar kata-katamu. Tidakkah kau sadar, kau menjijikan? Sayang. Kenapa bajumu basah kuyup? Ganti bajumu dulu. Hei, sayang. Kemarin, bukankah kau lihat tusuk konde di pasar, tapi tak membelinya? Hari ini, aku menjual lebih banyak kaligrafi. Dan membeli tusuk konde itu, untukmu. Kiosmu ada di barat, toko tusuk konde ada di timur. Pasti lelah bolak-balik ke sana kemari. Asalkan kau suka. Lelahku tak berarti. Evelyn, lihat, tusuk konde ini. Kuambil ini darimu. Setelah mengubur, jujur saja, selalu ada perasaan tulus untukmu. Percayalah, Evelyn, kumohon, percayalah padaku. Aku, Arthur Quinn, bersumpah kepada Tuhan. Di hidup ini, takkan pernah mengkhianatimu. Tidak. Apa gunanya perasaan? Tetap tak bisa menebus. Kau membunuhku dan anak kita, untuk keuntunganmu. Sekarang kau jadi korban? Bukankah ini sudah terlambat? Arthur Quinn, kau bilang kau disesatkan, berarti kau mengalihkan semua kesalahan ke kami? Setelah bertahun-tahun, ku membimbingmu, inikah caramu memperlakukan kami, tak ada sisa nurani dalam dirimu?
Tong kosong nyaring bunyinya, karena kalian saling tuduh. Akan ku beri kalian kesempatan. Siapapun di antara kalian yang bisa mengungkap kejahatan lawan, akan kuampuni nyawa. Sekarang, ku bingga. Siapa yang lebih bersalah? Arthur Quinn, mengandalkan hubungan masa lalunya dengan sang putri. Mangazu auront là un tuc Manginania. Itu kejahatan pertamanya. Omong kosong. Kau hanya buta, memutarbalikkan kebenaran. Apa hubungannya denganku? Dialah pelakunya. Dia membunuh istrinya, melanggar etika manusia. Itu kejahatan keduanya. Teddy, seseorang menuduhku menggunakan ilusi. Dan kalian yang mengaku, orang-orang suci, mengklaim menjunjung keadilan. Sekarang, bagaimana pendapatmu? Bagaimana harus kuhukum dia? Yang Mulia, Hupiker, bajingan seperti Arthur Pandas, dilempar ke dunia bajingan. Tak boleh berinkarnasi. Hanya dengan itu, kita bisa meredakan kebencian ini. Aku setuju. Aku setuju. Aku juga setuju. Kau. Dalam sekejap mata. Kau sudah lupa betapa menjijikannya dirimu? Ada APA? Bungkam saja? Baiklah. Sang guru besar tampaknya ingin bicara. Aku? Charles Foster. Kau pikir kejahatanmu lebih ringan dari Arthur Quinn? Guru. Aku tahu aku salah. Aku kehilangan kendali baru saja. Ampuni aku, Guru. Kuberikan artifak padamu, membantumu mendirikan sekte, tak hanya melupakanku. Kau juga melanggar janji kita. Saat mendirikan sekte, kau berjanji pada Ordo Evercrestican membawa kebaikan dunia. Tapi sekarang, kau menjadi pengkhianat yang mengkhianati gurunya dan ingkar janji. Kau bahkan membesarkan sekelompok murid opportunities dan Seraka karena gagal menepati janji padaku. Maka kurasa tak ada alasan bagi Ordo Evercrest untuk terus ada. Kau ingin membubarkan Evercrestku? Ini Evercrestku. Akulah yang memutuskan. Tetap ada atau bubar. Tidak. Sekali-kali tidak. Ordo Evercrest adalah hasil kerja bertahun-tahun bagaimana ku berani membubarkannya semena-mena, takkan ku biarkan, akan ku perangi sampai mati. Bodoh. Feu dans cul. Pedangku. Pedang. Uranadiku, mengapa semuanya putus? Ayah, ayah baik-baik saja? Pergi dari sini. Ini salahmu. Semua ini salahmu, karena bersamanya si bajingan. Jika tidak, bagaimana bisa kita berakhir begini? Semua ini salahmu. Ayah, hentikan, maafkan aku. Aku Grandmaster Orde nomor 1. Tak ada yang bisa rebut tahta. Tidak ada satupun dari kalian. Tak seorang pun. Dia gampang banget gila. Penjaga surgawi. Ya, Bawa dia dan putrinya pergi. siap. Evelyn, tunggu saja, akan ku kejar bahkan sebagai hantu. Evelyn, tunggu saja. Arthur Quinn. Kau pikir bisa lolos begitu saja? Kau pukul aku. Hina aku. Sekarang kau harus tenang ya? Kau dari ketinggian surgawi. Sepetatnya kau punya kelapangan memaafkan. Untuk apa repot-repot? Dengan manusia biasa sepertiku? Saat kiraku manusia biasa. Kau tindas dan hina aku. Kini kau tahu aku Dewey. Kau coba bermanis-manis. APA. Kau pikir keadilan bisa ditentukan oleh mulut penipu macam kau? Mengapa harus kulupakan? Ini yang pantas kau dapat, Karma. Kau yang memulai.
Kau harus tanggung akibatnya. Takkan kuberi janji palsu tentang kehidupan lalu atau depan. Jangan pernah kita bertemu lagi di kehidupan ini maupun nanti. Tidak, jangan, jangan pada aku. Aku punya cara. Kara selamatkan anak kita. APA. Evercrest punya ritual rahasia. Menggunakan darah kedua orang tua untuk memanggil jiwa kembali. Jenga, selama bertahun-tahun ini, kamu sudah berdoa dan minum obat pahit. Kau tidak mau anak kita mati sia-sia begitu saja, hanya karena kau marah. Gone. Kau ragu-ragu. Arti, kau juga pernah dengar ritual ini. Ya, kau sangat berpengetahuan. Kau tahu segalanya di semua alam. Lagipula, bagaimanapun juga, aku tetap ayah dari anak itu. Jika kau menyimpanku dan membiarkanku hidup, aku akan berguna bagimu suatu hari nanti. Bahkan sekarang, kau masih berusaha gunakan anak kita untuk mengancamku? Kau benar-benar bodoh tak terdelangkan. Kupikir, jika kau melawan sampai aku mungkin akan mengampunimu karena masih memiliki sedikit harga diri. Tapi sekarang kulihat, hanya untuk bertahan hidup, kau sudah membuang setiap helai harga diri. Jika begitu, maka kau benar-benar harus mati. Hahaha. Baiklah. Jadi, kau tidak pernah berniat membiarkanku hidup, ya? Kau hanya ingin menyiksaku. Saat aku hidup, kau ingin aku mati. Kini saat aku ingin mati, kau lebih suka aku. Terus menggantungkan nyawa, bagaimana mungkin? Ada wanita, sekejam dirimu. Baik. Baik. Jika kau sekejam ini, kuda kau. Kutukanmu terperangkap. Iblis hati selamanya takkan jadi dewi. Jangan khawatir. Aku akan menunggu di neraka untukmu. Tunggu saja. Seluruh Ordo Evercrest gagal bedakan benar salah, Lendanji penjahat. Mulai hari ini, semua kultivasimu dicabut. Ordo ini dibubarkan. Kultivasi keabadian adalah kultivasi hati. Jika masih ingin naik tingkat, pergi. Dan mulai kultivasi dari awal. Kekuatan dalamku hilang. Punyaku juga. Aku tidak segampangan, adikku, jika tidak pergi dan terus nongkrong di sini. Aku akan hancurkan seluruh Evercrest Peak menjadi puing. Julian, ayo kembali ke Celestial Heights. Evelyn, katakan yang sebenarnya. APA kau masih ingin selamatkan anak itu? Arthur Quinn sudah terlalu banyak berbuat jahat, tapi anak itu tak bersalah. Ritual rahasia itu benar-benar ada. Jika kau ingin, Lupakan. Tak ada ibu yang tak sayang anaknya. Tapi sekarang, aku tak ingin menyentuh apapun yang berhubungan dengan Arthur Quinn. Persoalan ini berakhir di sini. baiklah. Akan kami turuti keinginanmu. Sekarang, mari pulang. Kubensidia ingin menghancurkan Evelyn dan mencabik-cabik jiwanya. Lepaskan dendam dan amarahmu. Jika kebencianmu cukup dalam, aku bisa membantu mewujudkan keinginanmu. Kau, siapa kau? Aku adalah pemimpin Afaron. Maukah kau ikut aku?
Hamba akan melayanimu, tuanku. Asal bantu aku membunuh Evelyn dan menghancurkan jiwanya. Julian, kenapa kau di sini? Sejak kembali dari Evercrest, kau terus bertapa. Akar Dewa MU sudah pulih. Tapi kau belum sepenuhnya naik tingkat. Evelyn, kupikir Ujian cintamu belum berakhir. Setan hati telah berakar. Mustahil. Arthur Quinn, sudah mati. Di dunia fana. Apakah masih ada yang tak bisa kau lepaskan? Ayah bilang, segel iblis mulai melemah. Afaroth mungkin sudah kabur ke dunia fana, karena kau sedang tidak sibuk. Kenapa tak pergi ke dunia fana? Artifak ini bisa mendeteksi iblis dan menjebak mereka. Baik. Mengapa artefak ini membimbingku ke sini? Bukankah ini rumah lamaku di dunia fana? Sayang. Sayang, kau pulang, cepat, makan malam sudah siap. Arthur Quinn, kenapa kau bilang mati? Sayang. Apakah karena aku pulang agak terlambat hari ini, lalu kau merah? Maafkan aku, sayang. Aku tak akan mengulanginya. Pantas artefak ini membawaku ke sini. Jadi ini ulahmu bajingan yang membuat masalah di sini. Karena kau sudah, ini semua rencanaku. Apa kau pikir, kau bisa keluar dari sini hidup-hidup hari ini? Tulang spiritual hancur. Terjun dari tebing, tapi kau masih selamat. Arthur Quinn, kau memang sulit dibunuh. Bajingan bisa hidup 1000 tahun, benar adanya, untukmu. Tentu saja aku selamat. Aku belum menepat sumpahku bertahun lalu. Evelyn, hari ini, aku datang untuk menyeretmu ke neraka. Arthur Quinn, apa kau pikir 30 tahun lebih latihan spirit bisa membuatmu membunuhku? Jika aku tak bisa, bagaimana dengan anak kita? Ini. Takingat. Pernah kukatakan, aku punya cara menghidupkan kembali anak kita. Sungguh menyedihkan. Sebagai ibunya, kau meninggalkannya. Maka sebagai ayahnya, aku harus membesarkannya sendirian. Ini anakku? APA lagi. Dia membawa garis darahmu, aura MU. Tak bisa kau rasakan? Arthur Quinn tidak berbohong. Anak ini memiliki Seper Urat spiritualku. Aku harus merebutnya kembali. Anak ini tak bersalah. Sebensi apapun kau padaku. Jangan luapkan pada dirinya. Serahkan anak itu dulu. Kita bisa berbicara dengan tenang. Memberikannya padamu? Mengapa aku merasa anak ini pantas mati? Arthur, jangan berani-berani. Kaz, Putri Celestial Heights. Bahkan saat merendah, tetap bersikap tinggi hati. Aku sudah di ujung kesabaranku. Kiraku aku tidak berani?
Arthur Quinn. Apa yang kau mau? Apa yang ku mau? Kau harus merasakan kepahitan yang kuderita bertahun-tahun. Potong sendiri akar spiritualmu. Atau aku. Jengken. Jangan lukai dia. Arthur Quinn. Aku telah memotong akar spiritualku, seperti permintaan. Sekarang, bisakah kau kembalikan, anakku? Mengembalikan? Kapan aku berjanji akan mengembalikannya? Kau. V** don't. APA kau, Mara sekarang ingin mencabik-cabikku? Kebetulan yang lucu. 30 tahun lalu, aku juga merasakan ini. Tuan Malric, Evelyn telah memotong akar abadinya. Pancing Pangeran Julian keluar, dan habisi mereka semua. Ini. Averoth? Kau ternyata berkomplot dengan Avaroth? Tanpa kebekan Tuan Malric. Memberiku kesempatan lahir kembali. Mustahil. Aku bisa berada di sini, untuk balas dendam. Sebenarnya aku harus berterima kasih. Kalau bukan karena kami tahu kau dalam bahaya saat itu. Dan Kaisar William mengirim semua penjaga surgawi menyelamatkanmu. Aku takkan bisa lolos dari Silver Lake. Jadi, apakah ini semua karena aku? Kalau begitu, aku tak bisa membiarkan membawa bencana ke dunia. Apa kau lupa? Kau baru saja memutus akar spiritualmu sendiri. Sekarang, bahkan Lord Malric pun, bahkan aku, bisa membunuhmu tanpa kesulitan. Benarkah? Kalau begitu, ayo coba. Berani kau menyerangku? Tidakkah kau tahu kekuatan apa yang kumiliki atasmu? Ingin lihat apa yang kau pegang? Ini. Apa yang terjadi? Kau bahkan tak bisa melihat. Ilusi sesederhana ini. Berani menyebut dirimu sainganku? Konyol. Aku menukar semuanya. Aku sudah menukarnya. Anak itu aman bersama saat ini. Dia sedang beristirahat di dalam mutiara spiritual yang kubuat dengan kekuatan batin. Pengaruh apa yang tersisa padamu? Jadi, kau berpura-pura mematahkan akar. Evadimio? Jika kubuat tak nyata, bagaimana kau akan menunjukkan kelemahanmu? Aku meremehkan Putri Kaisar. Kau lebih pintar dari dugaanku. Kau terlalu percaya diri. Kau pikir beberapa boneka murahan bisa membunuhku? Dulu, ayo menjebakmu di Silver Lake. Hari ini, aku akan melakukan hal yang sama padamu.
Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa mengumpulkan kekuatan? Ko le vipinta. Dari yang kukira. Tapi hanya sedikit. Aku memazan penggalant d'ici. Semakin banyak kekuatan yang kau gunakan, semakin buruk dampaknya. Kebencian dan amarahmu akan memberiku makan. Aku hanya akan semakin kuat Dan ko hanya akan semakin lemah. kekuali. Kau bisa bertahan sampai ayahmu datang menyelamatkan. Jika tidak, ko takkan lolo hari ini. Aku tak butuh siapapun untuk menyelamatkanku. Berulang kali. Bodoh. Dulu, bahkan ayahmu membutuhkan 12 bintang untuk hampir mengalahkanku. Apa yang ko punya? Tanpa kekuatan, aku masih bisa membunuh. Ini arai pembunuh dari dendam. Ini akan terus menguras kekuatan hingga jiwamu hancur. Hanya ini kemampuan Putri Kaisar? Menyedihkan. Tidak, aku tak boleh Kebencianku hanya akan membuatnya kuat. Evelyn Tenangla, Hasti Ada Jalan Keluar. Comment Bansinia? 10.000 tahun kultivasi hancur karena satu langkah salah. Jatuh cinta pada seorang pria. Kekuatan ribuan tahun, lenyap sekejap. Jika aku jadi dirimu, aku akan sangat membencinya. Jika hanya ini yang bisa kau ejek, simpan saja napas. Aku sudah mendengar yang lebih buruk. Di malam-malam Tampa Tider. Aku sudah mengatakannya pada diriku sendiri. Kata-kata tak bisa menyakitiku lagi. Tidak sakit? Lalu kenapa aku mencium kebencianmu tumbuh? C'est ma quincua? Dilihat dari waktunya, Cultivasimu. seharusnya hampir selesai. Waktunya mengirimmu ke akhirmu. Ah, Tuan Malric. Apakah jiwa Evelyn sudah hancur? Benar. Aku menyerap semua kekuatan ilahinya. Cultivasiku menangka diri butin. Terima kasih, Tuan Malric. Karena membantuku membalas dendam. Tuan Malric. Sekarang kau sudah mengambil kekuatan Evelyn. Kenapa kita tidak langsung naik ke puncak celestial? Merebut tahta kaisar setelah kau memerintah enam alam. Aku akan melayanimu, berapapun biayanya. Tunggu. Setelah menyerap kekuatan Evelyn, kenapa aku tidak merasakan apa-apa? jelas karena kau tidak pernah benar-benar mendapatkan kekuatan. Potseren H. Ibu, fokus dan tetap tenang. Jangan cari aku di sini, di pikiranmu. Anak? Kamu anakku? Ya, Ibu, aku punya kekuatanmu dan energi iblis Arthur. Energi iblis Arthur berakar sama dengan Malric.
Itu sebabnya susunan ini tak bisa lukai. Sebentar lagi, aku akan gunakan semua kekuatanku untuk bantu kau hancurkan susunan ini. Baiklah. Aku senang kau baik-baik saja. Itu anakku. Begitu hancurkan susunan ini, akan ku bersihkan energi iblis darimu. Kita akan berlatih jalan Kyabadian bersama. Satukan jiwa dan kekuatan. Semua makhluk hidup. Hand Perkins. Bagaimana kau hancurkan susunanku? Apa yang terjadi? Mustahil. Di kehidupan berikutnya, jangan sombong. Kata kendalikan kekuatan, jiwa tak pernah pudar. Seagull. Tidak. Aku dan Tuan Malrik berbagi ikatan nyawa. Jika garis hidupnya rusak, apa itu berarti aku? Benar. Kau akan hancur bersama dengannya. Apa salahku? Aku hanya ingin lebih dari yang lain. Siapa yang tak ingin hidup lebih baik? Aku hanya buat pilihan yang sama, seperti orang lain. Kenapa aku? Kenapa aku yang harus berakhir seperti ini? Arthur Quinn. Bahkan sekarang, kau masih tak mengerti arti sejati dari Dao. Lupakan saja, bicara padamu tak berguna. Bagaimanapun, lagi pula, kau takkan pernah capai pencerahan. Ingat saja, karma itu lingkaran. Surga punya caranya. Kau daki tulang orang lain. Sekarang kau jadi battle lengkap orang lain. Ada banyak orang tak tahu berterima kasih di dunia. Kenapa aku? Kenapa aku harus berakhir begini? Tenanglah. Aku akan jadi pedang yang tibas. Semua ketidakadilan di dunia, aku pastikan. Semua sepertimu alami akhir yang sama. Seagull. Tidak, jangan. Aku menyesal, tolong aku. Kau baik-baik saja, Evelyn? Aku baik saja, Juliet. Lord Malric Young Caber telah disegel olehku. Jadi sekarang, kau dan ayah bisa tenang. Bahkan Lord Malric bukan tandinganmu. Sepertinya kamu benar-benar sudah dewasa. Aku bangga padamu. Tapi apakah iblis di hatimu sudah dibersihkan? Kurasa sudah. Sekarang aku sadar cinta dan benci. Bukan tentang diri mereka sendiri, tapi tentang melepaskan. Semua, tentang orang itu, telah berlalu dari hidupku. Dulu ada obsesi, Sekarang sudah dilepaskan. dulu ada kekhawatiran, sekarang sudah hilang. Selamat, Putri Evelyn, karena mengatasi ujian cintamu, dan naik sebagai Dewi Sejati, untuk membimbing cinta di dunia fana, dan memberkati semua makhluk hidup. Luar biasa, Evelyn. Keputusan Celestial Heights ada di sini. Kau akhirnya naik. Evelyn, ayo bawa anakmu, dan kembali ke Celestial Heights sekarang, dan beritahu ayah. Kabar baiknya? Baiklah.